Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mudupat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, senantiasa bahagia, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di podcast Mudupat, podcastnya keluarga SD Muhammadiyah 24. Episode kali ini sangat spesial karena apa? Karena hostnya Bu Hani di sini sebagai host untuk menggantikan Pak Dani. Oh tidak. Pak Dani akan kembali lagi di episode selanjutnya. Jadi tenang aja ya untuk para fans berat Pak Dani akan kembali lagi. Bu Hani di sini hanya sementara karena apa? Karena kita memiliki bintang tamu yang sangat spesial. Siapa itu? Kita sudah kedatangan dua alumni hebat Mudupat yang sudah banyak meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita langsung saja ke alumni yang pertama nih, ada Fatia. Halo Fatia. Ayo. Kita sapa dulu dong Sobat Mudupat ya. Perkenalkan, nama aku Fatia Salsabil Hanisa. Aku salah satu alumni SD Muhammadiyah 24 dari angkatan 47. Oke, kita lanjut ke bintang tamu yang kedua. Ada Halo guys, perkenalkan nama saya Raka Putra Ramadan dari alumni SD Muhammadiyah 24 angkatan 47. Oke, sangat spesial kan episode kali ini. Mereka berdua dari angkatan 47 yang mana udah lulus di 3 tahun yang lalu ya, kakak-kakak ya. Nah, Fatia dan Rakael ini akan menemani Bu Hani di podcast Mudupat. Kita akan bincang-bincang sedikit apa sih kesan-pesan kalian selama jadi murid atau siswa di SD Muhammadiyah 24, kemudian apa saja kesibukan kalian sekarang ya. Oke, kita mulai dulu dari Fatia. Fatia, sekarang Fatia sekolah di mana nih? Aku sekolah di Pondok Pesantren Darul Qalam. Darul Qalam di daerah? Darul Qalam di daerah Balaraja, Gintung. Balaraja itu berarti Tangerang? Iya. Tangerang, Darul Qalam ya. Kemudian Rakael sekolah di mana Rakael? Kalau aku di SMPN 216 Jakarta. SMPN 216 Jakarta. Hai dong. Hai. Darul Qalam dan SMP 216. Oke, karena kalian sekarang sudah kelas 3 ya, berarti sudah lulusan dong? Aku lanjut. Oh, berarti maksudnya lanjut di Darul Qalam. Berarti Fatia sudah tahu mau lanjutkan di mana gitu ya untuk SMA-nya. Kalau Rakael sendiri nih? Kalau aku lagi masih nyari SMA negeri. Masih nyari SMA negeri. Oh ya guys, kita sangat kesulitan dapat jadwal Rakael, saking sibuknya Rakael. Nah, boleh diceritain nggak kesibukan Rakael tuh akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk basket ya sebenarnya. Jadi ada seleksi sama ada latihan yang lagi rutin karena ada mau ikut tanding. Oh, mau ikut tanding. Tanding itu dari tingkat apa gitu? Boleh diceritain nggak? Kalau tanding itu aku dari klub, terus kita tanding ke luar kota bareng teman-teman. Berarti antar kota gitu tandingnya? Atau gimana? Antar klub di seluruh kota. Oh, antar klub di seluruh kota di Bandung. maksudnya seluruh kotanya se-Jabodetabek kah atau se-Pulau Jawa kah gitu loh? Saya sih Jabodetabek. Oh, se-Jabodetabek tapi di Bandung gitu ya. Oke. Kalau Fatia nih, ceritain dong sedikit aja kehidupan jadi anak santri itu bagaimana sih? Nah, jujur jadi anak santri itu yang kata orang bilang sulit ya jadi anak santri, banyak cobaan, banyak peraturan. Tapi selama aku merasakan 3 tahun di pondok aku, jujur jadi anak santri itu rasanya enak. Kita makin banyak mendapat ilmu di sana, nggak cuma ilmu IPA IPS yang biasa kita belajar, tapi kita juga dapat ilmu pondok kayak pelajaran Nausorob, Mahfuzot, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan yang lain-lainnya. Aku juga semenjak di pondok jadi bisa mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti karena anak pondok nih, jadi bahasa sehari-harinya itu pasti bahasa Arab dan bahasa Inggris ya? Iya. Oke, coba dong kita
tes Fatia ya. Coba Fatia, sapa Rakael dengan bahasa Arab. Ya, halo Rakael, apa kabar? Bukan kalian kan seangkatan ya, berarti kan temen ya. Tapi kan udah jarang ketemu kan? Apa 3 tahun ini nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Oh, baru ini ketemunya. Wah, hebat sekali Sobat Mudupat. Jadi podcast Mudupat ini bisa mempertemukan teman-teman yang tadinya udah udah jarang ketemu, udah jauh ya, tapi kita ketemu lagi di podcast Mudupat ya. Semoga alumni-alumni yang lain juga bisa mampir ke podcast Mudupat juga ya. Oke, balik lagi ke Fatia. Gimana Fatia? Biar Sobat Mudupat nih bisa termotivasi bahwa kalau misalkan mau pintar bahasa Arab berarti harus masuk pondok nih, terutama dari Elkolom. Kok jadi promosi dari Elkolom? Oke, lanjut Fatia, gimana? Atau sapa Bu Hani aja deh, malu mungkin ya sama Rakael. Oke, halo Bu Hani, apa kabarmu gitu? Assalamualaikum Bu Hani, kaifa haluki? Alhamdulillah khair. Kok tahu Bu Hani? Alhamdulillah bi khair. Oke, Fatia. Jadi Fatia ini berarti sehari-harinya sudah memakai bahasa Arab dan bahasa Inggris ya, Fatia ya. Bagi Sobat Mudupat yang mau lancar bahasa Arab bahasa Inggrisnya bisa masuk ke pesantren juga nih, terutama buat kakak-kakak kelas 6 yang masih bingung mau sekolah di mana. Mungkin bisa mengikuti jejak Fatia ya. Oke, balik lagi ke Rakael. Menurut Rakael nih, selama SMP kan cuma 3 tahun ya. Nah, kalau 6 tahun kan berarti kesannya paling dapet nih, paling mendalam ya, karena 6 tahun kan lebih lama dari 3 tahun. Nah, kesan waktu Rakael itu sekolah di Mudupat Muhammadiyah 24, apa aja sih yang Rakael inget, yang paling Rakael inget, atau mungkin ada guru yang paling Rakael membekas, bakal selalu inget walaupun Rakael udah tanding ke sana kemari gitu. Apa ya? Atau Pak Ardi mungkin karena Rakael suka basket, jadi Pak Ardi yang paling membekas. Semuanya lah. Semuanya, oke. Terus ada tempat-tempat yang mungkin Rakael kangenin, kayak kan ini kan pas Rakael kesini kaget ya, banyak perubahan kan pastinya. Iya, bener banget. Iya, mau lihat kelas Rakael dulu. Dulu kelas 6, kelas 5 ya, dilihat dulu ya. Terus apa aja pelajaran studi bukan ya, tapi pelajaran yang Rakael dapetin pas Rakael tuh di SD Muhammadiyah 24. Oh, jadi saya karena sering setiap hari terbiasa sholat duha, jadi Rakael tetap sholat duhanya sampai sekarang atau gimana gitu. Apa sih yang Rakael dapetin di SD Muhammadiyah 24 ini? Dapetin sih yang pasti tuh belajar disiplin sama tanggung jawab. Karena dulu kan di Muhammadiyah 24 ini kan sering sholat duha gitu. Nah, itu tetap aku lakuin sampai sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah ya teman-teman ya, itu yang paling membekas ya. Untuk Fatia sendiri gimana Fatia? Apa 6 tahun kesan 6 tahun Fatia menjadi siswi di SD Muhammadiyah 24? Aku sangat berkesan sih sekolah di sini, banyak teman-teman yang bikin aku happy, ada banyak juga guru-guru yang ngasih aku banyak ilmu yang bisa aku ilmu itu yang bisa aku lakuin di sekarang ini, yang bisa aku kerjakan. Kayak Fatia juga kan di pondok kan pasti kan ada pelajaran pidato dan lain-lain gitu ya. Iya, aku juga di situ juga ada klub buat pidato-pidato kayak gitu, aku masuk. Oke, karena dulu Fatia waktu SD juga sudah sangat bagus public speaking-nya teman-teman. Jadi Fatia pernah ikut Bu Hani juga menjadi MC untuk pertemuan Forum Guru Muhammadiyah se-Indonesia. Tepuk tangan dong. Oke. Nah, kemudian Rakael, apa sih yang Rakael lakuin sampai Rakael tuh bisa menjadi atlet basket, di klub basket itu bisa ikut, apalagi kan ini kan lagi padat seleksi kan, apa yang Rakael itu harus lakuin setiap harinya, dan yang harus Rakael lakukan untuk mendapatkan apa yang Rakael mau. Itu kan berarti kan kalau misalkan masuk klub basket terusnya ikut kejuaraan-kejuaraan itu kan pasti ada seleksinya. Nah, itu bagaimana cara Rakael untuk mendapatkan itu? Apa yang Rakael lakuin? Yang pasti sih latihan itu harus rajin gitu. Gak bisa ikutin klub doang, tapi nggak harus latihan sendiri di rumah tiap hari
juga yang mesti istirahat yang cukup dan pola makan yang diatur. Oke, berarti kalau misalkan mau menjadi atlet yang hebat, atlet yang besar, itu harus disiplin dulu dari rumah juga disiplin ya. Dan pola makan, pola tidur pasti diatur ya Rakael ya. Nggak boleh main apa namanya tuh yang game-game itu sampai malam gitu ya, Mobile Legend dan lain-lain gitu ya Rakael ya. Oke, kalau Fatia sendiri nih, kan Fatia kan di pondok pesantren itu kan sehari-hari pakai sudah terbiasa untuk apa sih conversation untuk pakai bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya. Nah, bagaimana cara Fatia itu tetap bisa melakukan itu walaupun ini kan lagi libur nih. Libur berapa lama nih? Libur aku 3 minggu. 3 minggu. Oh, lama juga ya. Nah, selama di rumah nggak mungkin dong sama bunda sama ayah pakai bahasa Arab? Enggak, Ah. tapi kadang kalau nelpon sama teman pondok masih ada Oke, aja. berarti itu ya yang bikin Fatia itu tetap bisa tetap terlatih untuk untuk berbicara atau untuk ngobrol dengan bahasa Arab, bahasa Inggris tetap continue dilakukan ya. Karena memang kalau misalkan sesuatu yang kita lakukan terus-menerus pasti akan terbiasa gitu kan ya. Oke, terus sekarang pesan dan kesan deh, pesannya dulu. Pesan untuk adik-adik Mudupat nih, Rakael, dari Rakael. Bagaimana biar adik-adik Mudupat ini bisa mencapai tujuannya. Kayak Rakael nih, Rakael kan udah tahu nih, Rakael maunya ini dan Rakael harus bisa mencapainya. Nah, gimana tuh pesan-pesan untuk adik-adik Sobat Mudupat yang sekarang masih kelas 1 sampai kelas 6 yang akan nonton podcast ini? Karena sih jangan takut lah ya Pak. Kalau misalkan ada lomba-lomba atau apa itu harus diikutin aja. Yang penting kita buat kedepannya tuh jadi baik. Terus juga tetap kalau misalkan ada kelebihan gitu harus diasah. Jangan nggak diasah gitu. Cuma aja harus ada kerja kerasnya. Oke, berarti kalau misalkan ada kejuaraan-kejuaraan, ikutin aja, jangan takut kalah gitu ya. Iya. Itu pertama Sobat Mudupat, jangan takut kalah. Karena menang dan kalah itu biasa, hal yang biasa ya. Tapi pengalaman itu luar biasa. Oke, kemudian Fatia, apa pesan-pesannya untuk adik-adik Mudupat? Terutama Fatia nih punya adik loh, guys, di kelas 3 ya, Fahira ya. Pesan aku buat adik-adik Mudupat, semangat belajarnya, pokoknya belajar itu kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, jangan menyepelekan segala sesuatu, karena seperti mafuzatnya, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan apa yang dia mau. Kalau kita mau, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, kita harus telaten, kita harus rajin. Kalau misalnya ada acara-acara di Mudupat ini, boleh dilakuin aja, masalah menang apa kalah itu urusan nanti. Allah pasti udah ngasih yang terbaik buat kita. Apapun yang kita kerjakan, pasti diridhoi oleh Allah. Masya Allah, tepuk tangan dong Sobat Mudupat. Oke, sangat inspiratif sekali ya dua narasumber kita hari ini. Semoga Rakael dan Fatia bisa memotivasi Sobat Mudupat yang lainnya untuk terus meraih prestasi, baik hal akademik maupun non akademik. Dan ingat pesan-pesan dari kakak-kakak tadi ya, kakak Rakael dan kakak Fatia, bahwa jangan takut akan kalah. Semua itu manusia itu berproses ya, Rakael, Fatia ya. Rakael juga nggak apa namanya, nggak langsung bisa basket ya kan. Pasti kan belajar dulu. Fatia juga nggak langsung bisa bahasa Arab, nggak langsung bisa bahasa Inggris. Pasti pakai belajar dulu ya. Jadi jangan takut akan sesuatu, dicoba terus aja ya. Kemudian jangan patah semangat, kalau misalkan gagal ya bisa diulang lagi. Tepuk tangan dulu dong Sobat Mudupat untuk dua narasumber kita. Oke, sebelum kita tutup podcast Mudupat yang sangat inspiratif hari ini, kita ingin memberikan kenang-kenangan nih. Ada kenang-kenangan dari tim Mudupat untuk Rakael dan Fatia. Kalau berdiri Bu Hani kelihatan agak jauh ya tingginya ya. Oke, ini buat Fatia dulu, kemudian ini buat Rakael. Oke, terima kasih ya Fatia Rakael sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk Fatia dan Rakael yang sudah meluangkan waktunya, yang dari jadwalnya yang sangat padat ini bisa alhamdulillah mampir ke SD Muhammadiyah 24 sambil nostalgia juga kali ya.
sambil nostalgia juga. Nah, bagi alumni yang nonton podcast Mudupat episode kali ini, boleh di komen ya, barangkali bisa mampir juga nih ke podcast Mudupat selanjutnya. Oke, kita closing dulu. Terima kasih sekali lagi kepada Fatia dan Rakael, tetap meraih prestasi manfaat ya, yang penting bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Semoga sukses ke depannya, semoga tercapai, terwujud apa yang dicita-citakan ya, Rakael dan Fatia. Oke, untuk Sobat Mudupan yang lainnya, jangan lupa untuk terus bermimpi yang tinggi, dan tanpa usaha dan doa, itu akan sia-sia. Jadi, selagi kalian meraih mimpi kalian, jangan lupa berusaha dan berdoa. Oke, sekian podcast Mudupat kali ini, semoga dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk Sobat Mudupat di sana. Akhir kata, Bu Hani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.